Aku lupa ya. Gak tahu tahun berapa aku. Pokoknya pertama kali aku dengar lagu Ngayo Jokarto itu mungkin sekitar tahun 2004-2006. Ya. Saat aku waktu itu masih ngembangin buku, masih ngembangin pustaka pesantren ya di dunia penerbitan itu. Iki lama-lama tak rungono iki kok ya enak lagu ini, tak aku sampai penasaran. Nang ndi aku golek lagu ini di mana gitu. Tak cari-cari pada akhirnya ketemu dan lagu itu enak sekali didengarnya gitu ya. Yang menurut saya ini lagu yang jauh lebih mencerminkan suasana Jogja daripada misalnya lagu-lagu tentang Yogyakarta yang lain. Itu gimana sih ceritanya kok bisa muncul lagu itu? Ini berarti lagu Ngayo Jokarto ya? Iya. Wideng klopo Jawoto ing ngarep polo salukune niki geng koplo. Saya juga mengenal Elvis karena tahun 2000 kita di Radio Prima Nusantara. Sebagai apa? Saya sebagai program director untuk Radio Prima Nusantara. Kita banyak kerjasama dengan Elvis juga. Ya. Buku yang tahun 2002 kita mulai berpindah dari radio ke musik. Tapi lagu Ngayo Jokarto sendiri itu dibuat ketika radio ini masih berdiri. Oh berarti radionya sekarang sudah tidak ada? Sudah tidak ada. Kemudian kita buat, saya ditemani teman-teman yang ada di sana, termasuk ada Mas Hernanto, ada Mas Yobi, ada Mas Trisna, ada Mami. Ya. Ya itu. Mami yang aktif di Salahuddin itu kan? Ya di Gang Kanjuri ya. Terus kemudian waktu itu saya punya ide bagaimana mengangkat slogan-slogan sebenarnya. Pikir saya waktu itu slogan-slogan yang sudah bagus muncul era waktu itu, dimulai dari Solo ya, Solo berseri, kemudian Klaten bersinar. Ya. Jogja punya banyak sekali ya. Jogja berhati nyaman. Ya, tapi dulu nggak tahu sekarang kan. Tapi kemudian slogan-slogan yang sudah bagus seperti yang dibuat oleh Pemda ini kan mestinya ditanamkan ke alam pikir generasi berikutnya lah. Dari situ saya ngambil ada 4 kabupaten dan 5 dengan kota Yogyakarta. Berawal dari situ justru kemudian baru saya ngambil apa yang membuat pamannya Jogja berarti nyaman, berarti sana ada pendidikan, sana ada pariwisata, ada kuliner, ada ini yang saya orang bukan asli Jogja. Ya. Maka saya pengen membaca Jogja sesuai apa yang pengetahuan saya. Jadinya enggak, kalau saya mengenal orang Jogja malah ngoyo-woro, cerita sampai detail padahal tanya, Jogja itu mana ya? Ya UGM, ya IAIN namanya. Ketika kita bicara orang luar Jogja, yang paling dikenal Jogja pendidikan mana? Ya UGM, kalau Islam apa? IAIN. Kalau kita mau bicara gudeg, ini Jilan. Kalau kita bicara secara zaman Mataram, wow sana itu ada kota gede, ada Gua Selarong, pasti ini yang pelajaran-pelajaran yang kemudian menjadi pengetahuan saya tentang Jogja itu. Berarti boleh dikatakan gini ya, lagu Ngayo Jokarto itu punya misi yang agak menarik dong di dalam apa istilahnya liriknya itu. Iya, kalau menarik. Sebenarnya kalau visi, ya. Kalau visi sebenarnya sama Kak. Saya kira dengan ketika saya dipasrai radio itu tadi, misinya adalah menjembatani tradisi lokal masuk ke global.
Makanya kayak Cobra saya kasih tagline developing local culture, bridging global future. Oke, 2002 itu ya berarti mulai direkam itu. Studio rekamannya direkam sendiri atau memang ada perusahaan rekaman gitu yang tertarik dengan lagu itu sehingga kemudian meledak gitu. Sepertinya seperti apa awalnya itu? Dari keprihatinan saya ketika ada di radio, saya melihat generasi muda yang sudah band-bandan sekarang, artinya generasi muda Jawa itu nggak ada lagi band bermusik band tapi dengan lirik Jawa. Nah, dari situ kemudian saya ngasih time di radio, ada slot-slot gini silahkan, tapi yang nggak ada. Nggak ada. Nah, dari situ kemudian saya pengen buat lagu berbahasa Jawa, tapi bukan campur sari yang dalam tanda kutip campur sari yang dipahami orang-orang. Ya. Nah, saya pengen masuk ke sana. Nah, caranya gimana? Ketika ini sudah tidak ada, ya karena saya orang radio, kira-kira yang mempengaruhi masyarakat, karena waktu itu radio masih menjadi tidak kayak sekarang YouTube dan lain-lain. Ya, betul. Maka radio masih bisa punya pengaruh buat. Maka karena saya orang radio, saya akan buat lagu, saya rekam sendiri di studio Solo sama teman-teman. Saya siarkan sendiri. Didistribusikan sendiri. Dipasarkan sendiri. Dan saya kebetulan menangin kan kartu nama. Nama saya direktur radio. Maka saya bisa masuk mengajak kerjasama banyak radio untuk seperti ini. Artinya ya tolong, daripada Anda mungkin bisa memberi sponsor pada sebuah pertunjukan, Anda dimasukkan dalam pamflet, leaflet, poster dan lain-lain yang itu lifetime-nya hanya seminggu paling leaflet kayak gitu. Mereka mau memberi spotnya, iklannya di radio. Ini nyetel lagu kita dan semua logonya radio kita. Lah konsesinya apa dengan radio yang kita distribusikan? Logo mereka. Oh, masuk di dalam cover kaset. Nggak akan dibuang. Oke. Lo artinya ini menarik dong ya. Barter toh? Iya, barternya itu ya barter pasti menguntungkan lah. Artinya dalam arti ya saya bilang bahwa cover kaset dan kaset tidak akan dibuang orang. Itu sampai berapa radio berarti di tahap awal ketika kerjasama ya? Kerjasama saya sekitar 109 radio. Wah, luar biasa loh itu. 109 itu menyebar tidak hanya di Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja. Iya. 109 radio. Wah, bayangin itu, geng, kalau segitu banyaknya artinya sebetulnya nggak perlu dengan studio rekaman ini ya besar, nggak dengan label itu aja udah bisa nyebar itu. Lalu setelah disebar, disiarkan di 109 radio itu gimana responnya? Pendengar. Kalau kita bicara pasar ya Pak, demand dan artinya yang membeli kaset, produser kemudian buat kaset ini dipasarkan dengan advertisingnya radio terus gitu, terus pasar mencari beli, kan pasti gitu kan? Ya, betul. Kita jual beli. Sekarang kalau kita pasarnya sudah kita obok-obok, artinya kita siarkan di 100 radio lebih, kemudian masyarakat sudah dengar itu, masyarakat pasti akan cari. Betul. Ya, ini dulu ya, artinya dengan radio orang bisa begitu. Setelah cari, mereka akan tanya ke toko. Ya. Kaset ini ada enggak? Ternyata toko nggak ada. Oke. Ketika toko nggak ada, dia akan tanya ke distributor. Distributor ini loh banyak yang nyari. Distributor nggak punya, dia akan nyari ke mayor label. Akhirnya setelah kita buat indie itu banyak sekali
yang datang. Wah, sebentar dulu nih ada interupsi nih. Kita sambil selingan makan mie kan nggak apa-apa toh? Nggak apa-apa. Sambil makan mie kita ngobrol soal musik ya. Nggak apa-apa. Makasih lo Kang Lasin nih. Gue masuk video lo Kang ini. Kok di YouTube kan gue ini. Oh ya, aku tak mensip ini ya. Oh, monggo. Di bawah aja nggak apa-apa. Wah ini, sorry geng ini ada mie segala lo ini nanti buat ya biasalah apa adanya kita akan makan seadanya zaman lagi kayak gini tuh kehanannya ya. Sehingga makan siang pun harus pakai mie kita ini di. Enggak tadi itu kan menarik ya apa didistribusikan sendiri. Apa waktu di awal-awal itu nggak ada pikiran misalnya ini ada lagu tak coba ditawarkan langsung misalnya ke mayor label gitu. Itu nggak ada. Nggak ada. Justru kita apa ya? merubah cara pandang, cara berpikir bahwa semuanya harus ke mayor label, kita harus membuat ini, kita sodorkan ke sana, kita bersaing dengan banyak orang. Kita tidak terjebak pada banyak jalan menuju Roma. Saya tidak ingin di banyak jalan menuju Roma. Ya. Jangan sampai di tempat di pikiran kita itu ada banyak jalan menuju Roma. Tapi saya membuat jalan sendiri ke Roma. Ya. Artinya ngapain aku kalau nanti banyak jalannya dihancurkan semuanya, mari kita buat jalan sendiri. Ya, daripada kita memilih jalan yang sudah ada, kita cari aja kita buat sendiri. Karena jalannya sudah penuh. Ya. Kalau jalannya penuh dan sukar, ya ngapain? Kenapa kita nggak buat jalan sendiri? Dan toh jalan sendiri ini ujungnya juga artinya sama. Kemudian ketika era sekarang terjadi sama dengan kita, kalau kita mau berkarya apapun, ya sarananya banyak online di YouTube, di apa kan sekarang seperti itu. Nggak bisa kita mau ke kita ke label namanya. Kalah kita dengan aku tak nggak dewe ning channel YouTube rame labelnya yang bingung. Ya. Lempel-lempel. Oke, ini nyari jalan sendiri dan ternyata juga bisa kok dengan 109 radio menyebar dengar banyak orang, lalu orang mencari. Setelah orang mencari nggak ada barangnya terus gimana? Apakah ada kemudian kalau gitu ini harus ditawarkan dong ke label supaya diperbanyak, didistribusikan. Labelnya yang mencari. Oke, labelnya menarik juga nih loh. Menarik loh, gengs. Ini labelnya yang mencari, bukan grup musiknya loh ini. Ini contoh yang menurut saya menarik. Artinya ada gerakan indie ya di dalam musik itu yang kemudian direspon orang, lalu malah labelnya yang mencari. Ini menarik sebagai terobosan. Tahun berapa itu? Dan kemudian direkam secara label ya berarti? Ya, tahun 2002 itu nggak ada berapa bulan label yang mencari. Ya keluar juga di tahun 2002 ini. Jadi ketika kita label mana itu? Pertama kita dipakai Kusuma Record, Klaten. Yang kedua yang Pusaka Record Semarang. Loh, 2 label bisa? Ya. Boleh. Anda hak Kalau distribusi? orang lain nggak ada. Enggak. Kita ada aja. Bukan, maksudnya label antar label ini nggak ada masalah. Karena saya Itu sampai kira-kira kalau bisa boleh kita tahu itu sampai berapa? Berapa kali putar ya dalam satu hari atau didengar orang lagu itu, atau itu diproduksi sampai berapa banyak kemudian oleh label itu? saya nggak tahu persis jumlah berapa, lupa ya, artinya berapa ribu kopi pertama itu, kemudian sampai ini dikenal orang, disetel di radio berapa kali. Kalau dari kita kolaborasi lagi dengan radio itu paling tidak dia setel dua kali sehari selama 2 bulan kalau nggak salah itu. Jadi maka tiap hari radio-radio yang teman kita itu akan nyetel. Intinya kalau sekarang teman-teman ini berkarya sudah nggak seperti harus jalan seperti itu, karena jalannya radio sudah sekarang
sudah hilang. Ya, Sudah ya. digantikan sesuatu yang lebih besar, maksud lebih luas. Kita pakai YouTube sudah mendunia, maka ketika kita buat sendiri, jalan sendiri, kreatif, kita naikkan ke YouTube, tidak usah bayar kan gitu. Ya, betul. Dari situ maka dia booming sendiri, media yang bagaimana akan menjadi. Oke, menarik ya. Sekarang. Ini menarik loh, geng. Hanya apa sih? Sebenarnya waktu itu masih single atau memang sudah album ya? Sudah. Ada beberapa lagu berarti. Tidak hanya Ngayo Jokarto ya. Nah ini geng, jadi lagunya tidak single. Ada satu album dibuat secara mandiri, direkam sendiri, didistribusikan sendiri. Kita bisa bayangkan di tahun 2002 ya, saat itu sudah punya apa istilahnya keberanian untuk melakukan kerja-kerja rekaman musik itu secara mandiri itu. Satu yang saya kira patut kita tiru loh ini kayak gini, yang apalagi situasi hari ini memungkinkan untuk dilakukan secara Sangat individual. memungkinkan. Seperti itu. Dan buat saya apa yang dilakukan geng Cobra ini itu saya kira sangat inspiring lah untuk terutama generasi muda hari inilah yang butuh contoh-contoh kreatif untuk melakukan kerja-kerja kreatif yang saya kira itu tidak perlu modal besar, yang penting adalah kemauan yang besar untuk mewujudkan apa yang diimpikannya itu. Kira-kira gitu geng, saya istirahat dulu loh, makan dulu ini sudah supaya adem, nanti kita lanjut. Oke ya geng ya. Dadi wong sing sugih aja dadi util. Wah, entek.